moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatan Dwi Putro. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang komunikasi dan sikap yang penting dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan kerja kolaboratif, terutama di bidang SI dan IT. Nah, topik ini penting karena di dunia kerja nanti kita tidak hanya dituntut pintar secara akademik, tapi juga mampu berkomunikasi, bersikap profesional, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Oke, kita langsung masuk saja ke topik pertama, yaitu konflik dalam kolaborasi lintas disiplin. Jadi di dunia kerja itu, khususnya di bidang teknologi, kita jarang bekerja sendirian. Biasanya kita bekerja dalam tim yang isinya orang-orang dari latar belakang berbeda, seperti programmer, desainer, analis sistem, sampai bagian manajemen. Perbedaan ini sering menimbulkan konflik. Misalnya, perbedaan cara berpikir, perbedaan gaya komunikasi, perbedaan prioritas kerja, dan contohnya tuh ada programmer fokus ke fungsi sistem, sedangkan desainer fokus ke tampilan. Kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, bisa saling menyalahkan. Jadi cara mengatasinya adalah dengan komunikasi terbuka dan saling menghargai, kita harus mau mendengar pendapat orang lain dan fokus pada tujuan bersama, bukan ego masing-masing. Namun, konflik sebenarnya tidak selalu berdampak negatif. Jika dikelola dengan baik, konflik justru bisa menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang lebih kreatif. Jadi kuncinya adalah komunikasi yang sehat, saling menghargai pendapat, dan fokus pada tujuan bersama. Nah, kita sebagai mahasiswa, hal ini sering kita alami saat kerja kelompok. Jika setiap anggota mau terbuka dan mau berdiskusi, konflik bisa diselesaikan tanpa merusak hubungan antar personal. Oke, selanjutnya ada topik yang kedua, yaitu etika dan profesionalisme. Jadi apa sih etika dan profesionalisme itu? Etika dan profesionalisme itu adalah hal dasar tapi sangat penting di dunia kerja. Etika itu soal sikap dan perilaku, sedangkan profesionalisme adalah tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi ada contohnya nih, sikap profesional antara lain datang tepat waktu, menghargai pendapat orang lain, dan tidak menyebarkan data atau informasi pribadi sembarangan. Di bidang IT, etika juga berkaitan dengan penggunaan data dan teknologi. Misalnya, tidak menyalahgunakan data pengguna atau memakai teknologi AI secara tidak bertanggung jawab. Jadi dengan sikap yang etis dan profesional, kita akan lebih dipercaya oleh tim dan lingkungan kerja. Jika seseorang tidak memiliki etika dan profesionalisme, meskipun dia pintar, tetap susah dipercaya dalam tim. Oke, topik yang ketiga atau yang terakhir, yaitu leadership dalam dunia kerja. Leadership atau kepemimpinan tidak selalu berarti memiliki jabatan tinggi. Jadi dalam sebuah tim, siapapun bisa menunjukkan sikap kepemimpinan. Di dunia kerja, pemimpin yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehingga anggota tim merasa dihargai dan termotivasi. Sikap ini bisa kita mulai dari hal sederhana, seperti aktif berdiskusi dan membantu teman yang kesulitan. Pemimpin yang baik bukan yang memerintah, tapi yang mau mendengarkan dan memberi contoh. Leadership juga sangat berkaitan dengan komunikasi interpersonal, karena pemimpin harus bisa menyampaikan ide dengan jelas dan membangun kerjasama tim. Oke, sebagai kesimpulannya, konflik dalam tim, etika profesional, dan leadership adalah 3 hal yang penting yang saling berkaitan dalam dunia kerja.
Dengan komunikasi yang baik, sikap profesional, dan jiwa kepemimpinan yang positif, kita bisa membangun hubungan kerja yang sehat dan produktif. Semua hal tersebut bisa kita latih sejak sekarang, sebagai mahasiswa, melalui kerja kelompok, diskusi, dan interaksi sehari-hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya.